Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober guys 2022 pukul 7:22 hari Selasa guys. Dan untuk global crypto market cap hari ini masih turun ya. 1,27% dalam waktu 24 jam ini. Disusul juga dengan Bitcoin guys, juga turunnya cukup lumayan di 2,15% ya dalam waktu 24 jam juga. Ethereum juga turun 2,51% guys. BNB juga ikutan turun di 1,45% ya. Dan secara rata-rata hampir semua altcoin ini lagi merah membara ya guys. Oke, coba kita lihat untuk pergerakan dari grafik harga Bitcoin ya. Bisa kalian lihat di sini untuk close candle-nya kemarin ini merah guys, dan membentuk semacam pola double top ya di time frame yang lebih kecil. Ini kan time frame daily ya. Nah, di sini kemungkinan besar untuk tekanan jualnya masih besar ya. Karena untuk close candle-nya ini masih merah. Kemungkinan nanti akan retest lagi ke area atau di harga 18.598 ya, atau di 18.600-an dolar. Dan untuk pola descending triangle-nya ini masih belum tertembus guys, jadi masih aman lah ya. Dan kita doakan semoga untuk penurunannya ini tidak terlalu parah ya. Disusul juga ya untuk keadaan makro secara ekonominya ini masih pada menunggu ya para investornya. Apalagi nanti di bulan Desember ya akan segera diliris juga ya untuk the Fed interest rate-nya. Dan kemungkinan besar kalau kita baca dari beberapa analis akan dinaikkan lagi guys untuk interest rate-nya kira-kira di 0,75 guys sampai 1% guys. Oke, untuk informasi hari ini kita ingin melanjutkan ya untuk airdrop yang kita rekomendasikan kemarin, khususnya untuk Sui Blockchain, kemudian Zcash, ada Layer Zero dan lain-lain ya. Kita akan coba jelaskan kira-kira apa aja guys yang perlu kita lakukan ya sebelum project-project ini secara resmi mengeluarkan event airdropnya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami ingin merekomendasikan salah satu website yang cukup menarik, khususnya untuk airdrop yang mempunyai potensi yang bagus ya. Jadi bukan airdrop yang abal-abal lah ya. Jadi di sini nanti kalian bisa mencari hidden gems juga ya. Dan ini cukup menarik guys. Kalian bisa kunjungi di websitenya di airdrops.io, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Di sini banyak banget guys project-project yang mengadakan airdropnya ya, antara lain ada Rage, ada Layer Zero, Pontem, Onomi, Protocol, Trustless, Komodo, dan masih banyak banget guys. Ini ada show more, jadi banyak banget nanti yang kalian bisa ikuti. Kalian bisa buka sendiri dan kalian pelajari sendiri guys. Dan di sini akan saya bahas beberapa ya yang sudah kita rekomendasikan kemarin. Antara lain ada Layer Zero, mungkin sedikit informasi tentang Sui Blockchain untuk airdropnya, kemudian mungkin Zcash ataupun Arbitrum guys. Oke, kita langsung saja guys ya. Pertama kita coba lihat untuk Sui Blockchain ya, kira-kira bagaimana perkembangan untuk airdropnya. Dan secara resmi memang ya dari pihak devnya ini belum ada informasi untuk airdropnya ya. Tapi di sini kalian tidak usah khawatir guys, karena dari beberapa keterangan ya Sui Blockchain ini akan ada kemungkinan ya untuk airdropnya. Dan memang belum jelas syarat-syaratnya seperti apa ya untuk bisa berpartisipasi di airdropnya. Tapi biasanya ya kalau airdrop kayak gitu dari beberapa pengalaman yang sudah ya. Jadi seumpama ada project baru dan belum ada informasi untuk airdropnya, kalian itu bisa mencoba ekosistemnya guys. Mungkin dari bridgingnya, stakingnya, dari swapnya, atau yang lain. Mungkin minting NFT juga bisa guys, seperti yang sudah dilakukan oleh Aptos kemarin ya untuk NFT mintingnya. Dan oleh karena itu ya, sesuai dengan salah satu akun yaitu Sui Station, di sini dia merekomendasikan ada beberapa project yang mungkin bisa kalian manfaatin ya, sehingga nanti kalian bisa mempunyai kesempatan yang lebih karena sudah mencoba beberapa decentral apps dari Sui Blockchain ini guys. Nah, ini adalah contohnya. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Dan di sini ada yang cukup menarik guys, yaitu project Blue Move ya. Ini merupakan NFT marketplace di mana untuk sekarang kalian tuh sudah bisa melakukan minting NFT-nya guys. Nah, di sini kita coba aja langsung guys ya. Kalian buka di website dari Blue Move di sui.bluemove.net. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Kemudian kalian connect ya untuk wallet kalian bisa menggunakan Sui Wallet. Contohnya seperti ini ya. Sui Wallet kalian bisa install
melalui extensionnya guys dari Chrome. Kita login dulu ya. Kalau kalian sudah login ya di wallet Sui-nya, kalian tinggal klik aja untuk connect walletnya. Di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi wallet yang bisa kalian pakai di sini ada Sui Wallet, kemudian ada Sweet Wallet, ada Ethos Wallet dan Wave Wallet. Nah, di sini saya contohkan menggunakan Sui Wallet ya. Kita klik, kita konekin. Nah, kalau sudah connect seperti ini ya, nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, ini adalah address walletnya, berarti ini sudah connect ya. Dan biasanya ya, jika kalian baru untuk membuat wallet dari Sui Wallet ini, biasanya nanti token Sui-nya ini masih 0 guys. Dan di sini untuk mainnet-nya belum ada ya. Nah, di sini keterangannya kan DevNet. Nah, di sini ada yang lokal dan DevNet. Kita pilih yang DevNet guys. Kemudian di Bluemove ini sudah menyediakan untuk faucet dari token Sui-nya ya. Jadi kita bisa langsung klik aja faucetnya untuk mendapatkan token Sui versi DevNet-nya secara gratis guys. Dan ini saya tidak tahu ya kenapa loadingnya lama banget, padahal tadi saya mencoba itu cepat ya. Dan di sini belum terupdate untuk token Sui versi devnya ya. Apakah mungkin ini terlalu banyak ya yang mengakses? Karena sekarang ini sedang ada yang namanya minting NFT dari Bluemove ini guys. Nah, ini adalah mintingnya dari Puke to Earn. Kita langsung aja menuju ke launchpad-nya. Nah, di sini kita mempunyai kesempatan untuk bisa minting ya. Karena siapa tahu ya, kalau kita ikut minting di sini kita mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan token Sui jika mereka mengadakan airdrop-nya guys. Nah, di sini ada waktu sekitar 9 hari ke depan ya. Dan di sini ada 1000 NFT yang ditawarkan guys. Kita coba aja langsung ya. Jadi menurut saya kenapa ini muter-muter terus? Kalau menurut saya pribadi ya, ini kayaknya terlalu banyak yang melakukan minting. Jadi kayaknya ini agak hang ya. Dan kalau kalian lihat di sini sangat cepat banget guys. Ini sudah 70% yang melakukan minting dan ini terus bertambah. Kayaknya untuk 1000 NFT ini nggak bakal lama ya. Mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam ini bakal habis guys. Dan ternyata masih belum masuk guys untuk faucetnya tadi. Kita coba lagi ya. Ini trafficnya sangat panjang banget ini. Sangat ramai banget. Agak susah ini untuk mintingnya. Nah, ini ada keterangan ya kalau networknya ini gagal. Ini terlalu ramai trafficnya. Dan sudah masuk guys. Kita langsung coba untuk minting aja. Kita tunggu prosesnya apakah berhasil. Ya, akhirnya guys ya, setelah pertempuran yang sangat sengit sekali memperebutkan untuk bisa minting di Bluemove ini, akhirnya saya pun gagal. Jadi sangat ramai banget ya tadi untuk traffic dari mintingnya, dan akhirnya saya pun gagal. Tapi tidak masalah guys, nanti kalian juga bisa coba sendiri ya di beberapa project ini. Nah, ini ya, nanti kalian bisa coba sendiri dari beberapa project ini. Siapa tahu kan ya, kita bisa mempunyai kesempatan untuk bisa tercatat lah ya, kayak gitu seenggak-enggaknya jadi salah satu partisipan yang mencoba ekosistem dari Sui ini guys. Oke, selanjutnya kita akan mencoba dari Zcaching aja ya. Nah, di sini beberapa langkahnya. Pertama, kalian visit untuk Zcaching mainnet. Kalian klik aja. Kemudian kalian pilih ya untuk Ethereum wallet. Nanti akan diarahkan ke beberapa wallet di sini. Kalian bisa pilih salah satu ya. Kita coba aja untuk MetaMask. Kemudian kalau kalian sudah terkonek ke walletnya ya, sesuai dengan keterangan di sini, kalian buatlah suatu transaksi seperti swap di platformnya guys. Nah, kalau di sini ya kalian menggunakan jaringan mainnet dari Ethereum ya. Jadi kalian harus melakukan transaksi dengan menggunakan Ethereum di mainnet, dan jika kalian belum mempunyai, kalian bisa deposit dulu ya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan seperti minting NFT, tapi di sini belum ada ya untuk NFT-nya. Jadi kita tunggu aja. Atau kalian juga bisa mengunjungi di Zcaching testnet page. Nanti akan dibawa ke halaman ini. Kemudian connect ya untuk wallet kalian. Kita pilih MetaMask, kemudian next, connect. Nah, ini udah ya. Jadi saya sudah mencoba untuk Zcaching yang testnet ini ya. Dan di awal mungkin nanti kalian di sini akan kosong keterangannya. Kalian bisa memasukkan faucetnya di sini. Kalian tinggal klik aja, kemudian request fund from faucet. Kalian tinggal klik aja ya dan ikuti petunjuknya. Kalau sudah, kalian bisa melakukan beberapa kegiatan di sini seperti bridging ya. Nah, ini adalah contohnya. Nanti kalian bisa coba sendiri. Jadi ini juga sebagai suatu partisipasi dari kita ya untuk mencoba jaringan dari Zcaching ini guys. Atau kalian juga bisa mencoba ya untuk dApps yang lain, contohnya ada Zigzag.
nanti kalian bisa coba sendiri ya. Atau kalian juga bisa mengikuti untuk Orbiter Finance Speculative Airdrop. Jadi intinya jika kalian tuh aktif, maka kesempatan untuk bisa mengikuti airdropnya itu sangat besar guys. Tapi ingat ya, untuk airdropnya ini belum pasti atau belum resmi dikeluarkan oleh Zcaching ini. Tapi sudah dikonfirmasi bahwa Zcaching ini akan meluncurkan tokennya guys. Jadi kemungkinan besar nanti pasti ada. Kemudian kita lanjut guys. Di sini ada yang namanya Layer Zero. Ini merupakan protokol interoperabilitas omni-chain yang dirancang untuk pesan ringan yang melewati rantai ya. Dan Layer Zero ini menyediakan pengiriman pesan yang otentik dan terjamin dengan ketidakpercayaan yang dapat dikonfigurasi. Layer Zero ini belum memiliki token sendiri guys, tetapi kemungkinan akan meluncurkannya di masa mendatang. Dan para pengguna yang menggunakan dApps yang dibangun di Layer Zero mungkin bisa mendapatkan airdrop jika mereka meluncurkan token sendiri guys. Nah di sini sama ya. Jadi kita mencoba ekosistem ataupun digital apps yang sudah dibangun di Layer Zero ini, sehingga akan memberikan kita kesempatan untuk menjadi waitlist lah ya mungkin ya, untuk bisa mendapatkan airdropnya guys. Nah di sini ada beberapa langkah, yaitu seperti mengunjungi dari bridge Layer Zero dari Aptos ya. Kalian klik aja. Nanti akan dibawa ke halaman ini guys. Nah seperti ini. Jadi nanti di sini kalian coba aja ya beberapa kegiatan seperti mentransfer ataupun yang lainnya. Caranya gampang, kalian tinggal connect aja untuk walletnya. Nah di sini ada dua wallet ya, karena ini bridge. Jadi perpindahan ya dari blockchain satu ke blockchain yang lain untuk asetnya. Nah di sini untuk walletnya, untuk EVM, kalian bisa pilih untuk connect ke MetaMask-nya. Next. Kemudian pilih untuk wallet Aptos-nya. Nah, di sini saya pilih yang Martian Wallet ya. Oke, ini udah connect ya. Nah, di sini kalian bisa menukarkan ya. Contohnya di sini ada Ethereum dari jaringan Ethereum sendiri yang dirubah atau di bridge menjadi Ethereum yang dibungkus atau di wrap dengan network dari Aptos ini guys. Di sini kalian bisa memilih ya beberapa koin ataupun token yang lain ya, seperti USDT. Kalian bisa rubah sendiri nanti. Contohnya USDT dari BNB Chain, kalian rubah USDT ke jaringan Aptos. Nanti kalian coba sendiri ya. Di sini juga kalian bisa mencoba Decentral Apps yang lain, antara lain ada Stargate dan juga Pontem dan juga Liquid Bridge. Nah, ini adalah platform dari Liquid Bridge ya, dari Pontem Network. Nanti kalian bisa coba sendiri. Caranya sama guys, kalian tinggal connect aja untuk walletnya. Pertama kalian pilih untuk wallet yang support EVM. Di sini ada connect MetaMask dan juga get Coinbase wallet. Tinggal connect aja seperti biasa. Kemudian pilih wallet dari Aptos. Di sini juga kalian bisa pilih antara lain connect untuk Pontem wallet, ada Fuka wallet dan juga Petra wallet ya. Di sini saya pilih untuk Martian wallet. Nah, di sini juga sama ya. Nah, di sini kalian juga bisa melakukan bridging. Contohnya di sini Ethereum dari jaringan Ethereum dirubah ke wrap ETH dari jaringan Aptos. Jadi, Layer Zero ini belum memiliki token sendiri guys, tetapi kemungkinan akan meluncurkannya di masa mendatang, dan pengguna yang menggunakan Decentral Apps yang dibangun di Layer Zero mungkin akan mendapatkan airdrop jika mereka meluncurkan token sendiri. Dan harap dicatat ya, ini tidak ada jaminan apakah Layer Zero akan mengadakan airdrop atau tidak ya. Tapi seenggaknya kita sudah berpartisipasi di jaringan Layer Zero ini, yang bisa dibilang kita itu sudah tercatat ya di sistem kalau kita itu membantu mereka untuk mencoba jaringannya guys. Dan kemungkinan untuk bisa mendapatkan airdrop ini sangat besar. Jadi intinya sekarang jika kalian ingin mendapatkan airdrop baik dari Sui, kemudian dari Zcaching ataupun dari Arbitrum dan juga yang lain, karena belum ada keterangan resmi dari dev masing-masing ya untuk mengadakan airdrop, kalian bisa lakukan untuk testnetnya guys dari ekosistem yang dibangun di jaringan tersebut. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Kalian tulis saja di kolom komentar jika ada yang kurang mengerti. Nanti kita akan coba untuk membantu kalian, dan kita tunggu untuk informasi resmi dari airdrop yang tadi. Oke, terima kasih ya. Ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.